Halo, saya Eva Utami, Kepala SMP Inklusi School of Human. Sebagai kepala sekolah, saya kerap berpikir, gimana ya caranya supaya pembelajaran dalam kelas itu teraplikasi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contoh kecilnya seperti pembelajaran tentang pencemaran lingkungan. Kita belajar tentang 3R, reduce, reuse, dan recycle. Tapi kenyataannya sampah plastik masih ada di mana-mana. Kebiasaan konsumsi linear seperti beli, pakai, buang itu masih terus menjadi kebiasaan. Berangkat dari kegelisahan inilah kemudian tercetus program sirkular, yang dimana program ini tidak hanya berhenti tentang pembelajaran di dalam kelas ataupun mengerjakan proyek, tapi juga kebiasaan dan kehidupan yang ada di sekolah. Sekolah, siswa sebenarnya sudah memahami konsep pencemaran lingkungan, namun praktiknya belum menjadi kebiasaan. Kemasan sekali pakai masih digunakan setiap hari. Saat kegiatan sekolah, justru sampah semakin meningkat. Poster dan slogan sudah dipasang, namun belum cukup mengubah perilaku. Tantangan terbesar bukan pada pengetahuan, melainkan pada kesadaran dan kebiasaan. Sirkular sebagai upaya membangun budaya sirkular di sekolah, dimulai dari langkah sederhana, reading. Siswa diajak berhenti sejenak sebelum membeli dan bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Kemudian hadir kebiasaan bring your own kit. Siswa membawa tumbler dan wadah makan sendiri. Namun, kami juga menyadari, tidak semua situasi memungkinkan siswa selalu membawa perlengkapannya. Karena itu, sekolah mengambil langkah nyata. Dalam setiap kegiatan sekolah, kami mulai menyediakan piring dan gelas yang dapat digunakan berulang kali sebagai pengganti kemasan sekali pakai. Dengan cara ini, kegiatan tetap berjalan praktis namun tanpa menambah beban sampah. Sirkular juga terintegrasi dalam pembelajaran melalui kurikulum sirkular. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengamati dan mencari solusi nyata. Mereka membahas sampah plastik dan juga fenomena fast fashion yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran ini, siswa belajar mengamati dampak sampah tekstil terhadap lingkungan, serta bagaimana budaya konsumtif terhadap pakaian dapat mempercepat bertambahnya limbah. Tidak berhenti di situ, siswa juga belajar memperpanjang usia pakaian melalui berbagai teknik kreatif seperti tie-dye, eco-print, dan memute atau menghias ulang pakaian. Pakaian lama yang sebelumnya jarang dipakai berubah menjadi produk baru yang lebih menarik dan bernilai. Selain itu, berbagai proyek lain juga dikembangkan seperti refill station, yang dimana orang tua membawa botol untuk mengisi ulang, deterjen, sabun mandi, dan lain sebagainya. Dan juga trash station yang bekerja sama dengan Plastic Pay yang menyediakan wadah untuk pembuangan botol plastik. Dan juga Thrift for Good yang bekerja sama dengan komite sekolah dalam melaksanakan thrifting. Salah satu program utama adalah Circle. In Indonesia, there are 1.5 million tons of cardboard waste every year, and only 48% can actually be recycled. And do you know what? That means 13.2% of total waste production in Indonesia. Terrible, right? Or playing games all day? Hey, we're just middle school students, right? Well, even though we're just in middle school, at least we have ideas and creativity, right? So, do you want to stay silent? No! We will do something! And here we are! I'm Kian. I'm Dian Rayu. I'm Akila. I'm Syara. And I'm Dianza Batista. And we are from School of Human! So this is a solution to all those problems before. This is our innovation. Yaitu tentang riset yang diadakan oleh siswa berbasis sirkular. Melalui pendekatan design thinking, siswa belajar memahami masalah, mencari ide, dan menciptakan solusi. Mereka mencoba, gagal, dan belajar lagi. Dari proses inilah lahir berbagai produk inovatif berbasis limbah, di antaranya Banovu, mie sehat yang terbuat dari kulit pisang dan ampas tahu yang berhasil memperoleh silver medal. Lalu ada starter Duranas, starter bibit tanaman pengganti polybag dari kulit nanas dan duren.
Ada juga amber pills, yaitu manisan lezat dari kulit jeruk. Dan masih banyak karya inovasi lainnya yang menunjukkan bahwa limbah bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Namun yang paling penting bukan hanya produknya, melainkan perubahan pola pikir siswa bahwa sampah bukan akhir, tetapi bisa menjadi awal dari sebuah solusi. Pada akhirnya, Sirkula bukan hanya tentang program, tetapi tentang perubahan cara pandang. Ketika siswa mulai berpikir sebelum membeli, ketika mereka terbiasa membawa tumbler, dan ketika mereka mampu melihat barang bekas sebagai peluang. Disitulah pembelajaran sesungguhnya terjadi. Sebagai pendidik, saya percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan melalui Sirkula, kami sedang menanam satu hal penting, bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak bagi masa depan.